Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilma Farin Francisca, NPM 19751066 dari Program Studi Agribisnis B. Di sini saya akan menjelaskan PPT yang telah saya buat, yaitu Perencanaan Pabrik Factory Planning. Ya, di sini pertama ada metode penilaian hasil falus. Menggunakan metode ini, semua lokasi yang memungkinkan dinilai dengan memberikan skor dari masing-masing faktor dan lokasi dengan total nilai tertinggi. Merupakan hasil lokasi yang terbaik. Jika nilai itu tinggi, maka lokasi yang didapatkan akan baik. Sebaliknya, jika nilainya rendah, maka hasil yang didapat tidak maksimal. Ya, di sini ada contoh tabel dari metode penilaian hasil falus. Di sini ada kebutuhan pabrik, antara lainnya yaitu ada pasar, pengangkutan, bahan baku, tenaga kerja, tenaga listrik, dan juga iklim. Di setiap kebutuhan pabrik, di sini ada nilai idealnya masing-masing dan kotanya masing-masing. Di sini nilai ideal ada pasar dengan nilai ideal 35, pengangkutan nilai idealnya 35, bahan baku 15, tenaga kerja 10, tenaga listrik 10, dan iklim ada 5. Lalu di sini ada jumlah di masing-masing kotanya. Jika pasar di kota A35, lalu pengangkutan kota A25, bahan baku di kota A5, tenaga kerja di kota A8, tenaga listrik di kota 10, di tenaga listrik di kota A ada 10, iklim di kota A ada 5. Lalu selanjutnya di kota B, pasar di kota B bernilai 30, pengangkutan 25, bahan baku 12, tenaga kerja 10, tenaga listrik 10, yang terakhir iklim 4. Lalu di kota terakhir yaitu kota C, pasar mendapat nilai 25, pengangkutan 20, bahan baku 15, tenaga kerja ada 8, tenaga listrik juga 8, iklim 4. Di sini ada jumlahnya masing-masing. Nilai ideal jika dijumlahkan mendapatkan nilai 100. Di kota A, jika dijumlahkan mendapatkan nilai 88. Di kota B, 91. Dan di kota C, 80. Di sini kita bisa melihat nilai yang tertinggi yaitu di kota B senilai 91. 91 ini memiliki nilai tertinggi. Oke, selanjutnya yang kedua ada metode cost comparison. Pemilihan lokasi dengan metode ini dimaksudkan untuk memilih biaya terendah dari beberapa lokasi yang memungkinkan. Dari beberapa lokasi memungkinkan itu seperti yang pertama ada biaya bahan baku, yang kedua ada biaya bahan bakar, lalu yang ketiga ada sera biaya proses produksi atau tenaga kerja dan biaya laboratorium. Lalu di sini ada contoh tabelnya. Di sini ada jenis biaya. Jenis biaya itu masing-masing ada bahan baku, bahan bakar dan listrik, biaya pengerjaan atau operasi. Ini biaya pengerjaan atau operasi ini masih dibagi dua, yaitu yang pertama ada tenaga kerja pabrik dan pengawas, lalu yang kedua ada laboratorium reparasi dan lain-lain. Lalu di sini ada biaya lain-lain. Biaya lain-lain tersebut adalah biaya administrasi, asuransi, pajak pinjaman, pengepakan karung dan karung rusak, biaya penjualan, dan yang terakhir ada biaya pengangkutan ke pasar. Lalu seperti yang tabel falus tadi, masing-masing mempunyai jumlah dari kota A, kota B, dan kota C, lalu mendapatkan
biaya produksi terendah yaitu 119. Lalu yang terakhir ada economic analysis. Dalam metode ini perlu dipertimbangkan antara lain yaitu yang pertama ada biaya tenaga kerja, yang kedua biaya pengangkutan, dan yang terakhir ada pajak listrik. Dan ditambah faktor kualitatif seperti adat istiadat di mana lokasi usaha atau proyek itu didirikan, masalah lingkungan, sikap masyarakat, perumahan pegawai, dan lain sebagainya yang dianggap perlu untuk dipertimbangkan. Lalu bisa kita lihat di sini ada contoh tabel economic analysis. Di sini ada faktor ekonomi sosial. Faktor ekonomi sosial ini isi-isinya yaitu biaya sewa, biaya tenaga kerja, biaya pengangkutan, pajak, listrik, biaya operasi total, lalu yang terakhir ada sikap masyarakat, perumahan pegawai. Nah, di sini ada masing-masing jumlah dari faktor ekonomi sosial ini. Ada kota A, kota B, dan kota C. Sekian yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.